Bab 94 Tiga bukaan jantung yang mengatur kontrol pemisahan jantung. Dengan metode pelatihan keterampilan sekte yang diserahkan Ning Rongrong ke Tang San, untuk memahami kontrol jantung pemisah, pertama-tama diperlukan persepsi yang kuat. Oleh karena itu, kultivasi Tang San bahkan lebih sederhana daripada kultivasi Ning Rongrong. Menetapkan tiga hal yang berbeda dalam tiga arah yang berbeda, dan terus-menerus mengalihkan pandangannya di antara ketiganya, dan terlebih lagi setiap kali menggunakan rumput perak birunya untuk memutar sekitar tiga hal ini, memutar ke tiga arah, mengikat dan melepaskan dalam interval 1 detik. Kontrol pemisahan jantung yang dikultivasikan hingga puncak harus mampu mengendalikan setiap perubahan di lingkungan seseorang. Tidak hanya itu perlu untuk mengamati perubahan ini, tetapi mereka masih harus dibawa sepenuhnya di bawah kendali seseorang. Ketika dideskripsikan tampak sangat kompleks, tetapi sebenarnya mengolahnya menggunakan satu pikiran untuk banyak tugas, apalagi membiarkan pikiran yang tersebar fokus. Tidak hanya membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi, pada saat yang sama juga membutuhkan reaksi yang luar biasa. Tang San berlatih sepanjang sore, tetapi masih tidak merasakan ambang batas. Sebaliknya, karena terus-menerus memperhatikan tiga hal dengan arah yang berbeda, matanya terasa sakit. Karena Akademi Shrek telah menyelesaikan pertarungan mereka di hari kedua kompetisi kualifikasi sebelumnya, pada hari kedua mereka tidak pergi ke Heaven Dough Great Spirit Arena, tetapi tinggal di akademi untuk berkultivasi. Tang San bangun saat fajar, biasanya menggunakan mata setan ungunya. Sebagai hasil dari Tang San telah mengambil bulan purnama mengenakan embun musim gugur, kultivasinya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Samar-samar menghirup ki ungu dari cakrawala yang jauh, sementara Tang San menatap, dia perlahan menghembuskan dan menghirup, menyelaraskan kekuatan internal keterampilan surga misteriusnya. Dia sepertinya mandi di ki ungu itu, cahaya ungu dan emas berkilauan di matanya, mata setan ungu maju tanpa terasa. Seiring dengan terbitnya matahari dari timur, ki ungu kemudian menghilang. Tang San menarik napas dalam-dalam, dan melompat turun dari pohon. Haruskah dia terus mengolah kontrol pemisahan jantung itu? Tang San agak tak berdaya mencapai area budidaya dari kemarin. Dia selalu sangat berbakat dalam kultivasi, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan ambang batas untuk kontrol jantung yang memisahkan ini. Kemarin dia telah berlatih selama 1 sore, tetapi sebaliknya merasa bahwa kemampuan roh yang dia gunakan agak kacau. Sekarang dia kembali bersiap untuk berkultivasi, dalam hati dia tidak bisa menahan perasaan yang saling bertentangan. Apa? Tidak bisa memahami perasaan. Sebuah suara yang familiar bergema, dan Tang San tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Grandmaster. Guru, mengapa kamu datang ke sini pagi-pagi sekali? Grandmaster tersenyum tenang, berkata, saya melihat keadaan Anda ketika Anda berkultivasi kemarin. Budidaya kontrol jantung pemisah ini memang menantang. Tanpa ketekunan dan kemauan keras, akan sangat sulit untuk berhasil. Tahap awal sangat sulit. Setelah Anda dapat memahami ambang batas, kultivasi selanjutnya malah akan menjadi lebih mudah. Tiga bukaan hati yang mengatur berarti membiarkan pikiran menguasai tiga lubang. Jangan terlalu cemas untuk mengendalikan, pertama-tama Anda perlu persepsi. Alami dengan hati, apakah itu udara, bau, warna, suara, sentuhan, semuanya akan memberitahu Anda banyak hal. Ketika Anda cukup memahami apa yang diwakili oleh perubahan ini, maka kontrol Anda selanjutnya akan menjadi jauh lebih mudah. Biarkan penggunaan setiap kemampuan roh menjadi terkondisi refleks. Bahkan jika Anda tidak dapat membagi hati Anda menjadi 3 dengan cara ini, hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda. Seharusnya sedikit lebih mudah untuk membiarkan diri Anda mencapai efek yang sama, lalu perlahan-lahan graspe perasaan memisahkan kontrol jantung. Dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitar, inilah yang bisa diberikan Grandmaster kepada Tang San. Bahkan jika dia tidak tahu teknik kultivasi pemisah jantung, mengandalkan pemahamannya tentang roh, pemahamannya tentang metode kultivasi, dia menggunakan jalan yang berbeda untuk memberitahu Tang San untuk melangkah melewati ambang pintu dengan lebih mudah. Mendengarkan Grandmaster, Tang San sepertinya menemukan jejak sensasi, dan dia segera menutup matanya. Agar tidak membiarkan jejak sensasi ini hilang, dia harus benar-benar menangkapnya. Tang San berdiri di sana tanpa bergerak, Grandmaster ke samping tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan tenang memperhatikan muridnya. Tang San dengan sangat cepat memasuki kondisi kultivasinya, terus-menerus menghirup, menghembuskan napas perlahan, sekelilingnya tampak kosong dan sunyi. Aroma tanaman mengalir ke hidungnya,
kulitnya merasakan suhu di sekitarnya, panggilan serangga dan burung ditransmisikan melalui telinganya. Tang San berdiri di sana dengan tenang, menggunakan hatinya untuk menangkap jejak sensasi dari sebelumnya. Secara bertahap, Tang San kecewa. Jejak itu tampak semakin jauh. Dia bisa merasakan beberapa perubahan di dunia di sekitarnya, tetapi perubahan ini masih berlalu jauh, terlalu cepat. Apalagi menggenggamnya, dia bahkan tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di luar. Roh dapat meningkatkan semua atribut Anda, termasuk persepsi. Suara magnet Grandmaster naik sekali lagi. Tang San bergetar, dan jejak itu sepertinya kembali lagi. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru dan ungu keluar dari telapak tangannya. Dengan Tang San sebagai pusatnya, rumput perak biru hitam menjadi perpanjangan dari tubuhnya dan perlahan menyebar ke segala arah, membuat suara gemerisik saat mereka lewat. Seperti yang dikatakan Grandmaster, saat dia melepaskan rohnya, keterampilan surga misterius instan beredar bersama dengan roh. Tang San merasakan persepsinya tumbuh beberapa kali lebih kuat. Seolah-olah selubung diangkat dari sensasi yang awalnya tidak jelas. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas pada saat yang sama. Setiap helai yang menyebar dari Blue Silver Grass membawa kembali lebih banyak dan lebih banyak informasi, diringkas dalam Tang San. Meskipun dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, dia masih memiliki gambaran samar tentang dunia di sekitarnya. Menggunakan hatinya untuk bisa merasakan sesuatu. Blue Silver Grass menunjukkan kepada Tang San bahwa meskipun mereka tidak bisa menjadi matanya, itu masih bisa membuatnya merasakan dunia sekitarnya dengan lebih baik. Dari Blue Silver Grass yang menyebar, 3 helai bergerak. Satu meringkuk di sekitar pohon kecil, membuat tetesan embun tersisa dari malam yang tiba. Satu berayun di atas tanah, mendorong semak-semak di sekitarnya. Yang terakhir meringkuk di sekitar bunga segar. 3 helai rumput perak biru melakukan 3 hal berbeda, dan meskipun itu bukan kemampuan, pada saat ini Tang San akhirnya berhasil dalam pemisahan jantung 3 bagian yang paling sederhana. Pada saat ini, tiba-tiba, Tang San menemukan rumput perak birunya tampak berubah. Garis-garis yang awalnya samar-samar menjadi jelas, dan dari sekeliling, energi aneh yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mengalir ke tubuhnya melalui rumput perak biru ini, lalu perlahan-lahan menyebar. Itu adalah proses yang sangat sederhana, tetapi itu membuat Tang San dengan jelas melihat setiap detail dalam area beberapa ratus meter persegi. Mengapa seperti ini? Tang San dalam hati mulai, dan seiring dengan perubahan suasana hatinya, kejelasan itu segera memudar. Dia buru-buru menenangkan dirinya lagi, lalu melanjutkan mengendalikan pemisahan 3 jantung, dan energi aneh itu mulai berdatangan lagi. Energi aneh sangat tersebar, setiap menit untai, jenis keberadaan yang sama sekali berbeda dari keterampilan surga misterius. Energi mereka secara tak terduga berasal dari emosi, dan emosi ini akrab. Sementara Tang San mempertahankan kondisinya, dia dengan sangat hati-hati merasakan perubahan energi ini, mencoba menentukan sumbernya. Seiring dengan persepsi yang jelas di dunia mentalnya, ia secara bertahap menemukan asal mereka. Apa yang membuatnya sangat heran adalah bahwa energi ini berasal dari hamparan luas rumput perak biru yang tumbuh. Rumput perak biru, tanaman paling umum di benua Douluo, praktis ada di mana-mana. Kurangnya efek apapun selain vitalitas yang ulet. Karena itulah roh rumput perak biru Tang San dikenal sebagai standar untuk roh sampah. Tetapi pada saat ini, Tang San merasakan semua rumput perak biru di sekelilingnya memancarkan keakraban. Rumput perak biru yang bukan miliknya tampaknya mengatakan sesuatu kepadanya, seperti anak yatim yang menemukan kerabat. Keakraban inilah yang membuat mereka menjadi mata, telinga, dan hidung Tang San, semua yang mereka rasakan ditransmisikan ke otak Tang San. Pada saat ini, Tang San tampaknya menjadi jantung hutan. Persepsinya bahkan secara bertahap meluas melampaui 1 kilometer. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, di dalam hutan Akademi Shrek ini, semua rumput perak biru bergoyang sedikit dengan ritme yang sama karena menyesuaikan dengan auranya. Perasaan semacam ini bergerak tak terkatakan. Tang San menemukan bahwa setiap helai rumput perak birunya sendiri tampaknya memacu vitalitas rumput perak biru liar. Semua jenis informasi dari rumput perak biru liar yang dikirimkan kepadanya, dan rumput perak biru yang dia lepaskan juga dengan lembut bergerak sesuai dengan informasi ini. Saat ini, Grandmaster sedang melihat pemandangan yang aneh. Menyebar dari kaki Tang San, semua rumput perak biru berdiri dengan tajam, berayun lembut dengan ritme yang sama,
melepaskan perasaan gembira, dan kekuatan roh putih yang awalnya dilepaskan Tang San berangsur-angsur berubah menjadi biru samar. Variasi. Ini adalah pikiran pertama Grandmaster. Praktis segera, dia berpikir untuk menyela Tang San. Variasi memang bisa membawa lebih banyak kekuatan, tapi itu juga bisa membuatnya tidak berguna. Dia sama sekali tidak ingin muridnya mengikuti jalan hidupnya. Namun, Grandmaster masih menahan dorongan hatinya. Karena dia menemukan itu sekarang, Tang San tampaknya sama dengan rumput perak biru di sekitarnya, semuanya menyatu dengan hutan, bahkan aura manusianya menghilang. Saat ini dia seperti untaian besar rumput perak biru, tubuhnya juga berayun lembut seperti rumput perak biru di sekelilingnya. Fluktuasi energi yang kompleks dari variasi tidak muncul, melainkan menjadi lembut dan harmonis. Seiring berjalannya waktu, Tang San tampak melebur ke dunia sekitarnya. Bahkan dengan segala pengetahuannya, Grandmaster masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah mempertimbangkannya dari semua sudut sejenak, dia tidak berani menyela dengan gegabah, dengan perasaan aneh yang terus menyebar ke seluruh tubuhnya, Tang San merasa dirinya menjadi santai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlahan-lahan, rumput perak biru di tanah mulai berubah, seolah-olah terhanyut dalam auranya, tiba-tiba mulai berubah menjadi hitam. Pada awalnya, hanya beberapa meter persegi rumput perak biru di bawah kaki Tang San yang menunjukkan perubahan ini, tetapi seiring berjalannya waktu, jangkauan yang terpengaruh mulai tumbuh lebih besar. Dan lebih besar. Lebih aneh lagi, rumput perak biru itu jelas tidak memiliki dukungan kekuatan roh Tang San, tetapi mereka masih tumbuh dengan panik, setiap helai bergoyang bersama dengan rumput perak biru Tang San. Menyaksikan hitam yang menyebar, Grandmaster dalam hati agak panik. Selain toksisitas, rumput perak biru ini tampak persis sama dengan milik Tang San. Dan saat ini, Tang San merasakan kondisi lain. Dia menemukan bahwa di antara rumput perak biru yang berubah, dia juga merasakan kesepian di hati rumput perak biru yang telah tumbuh di hutan entah sudah berapa tahun. Perasaan khusus semacam itu membuat kekuatan roh di dalam dirinya berfluktuasi dan terlepas, dan setelah berinteraksi dengan energi aneh dari rumput perak biru, energi itu kembali mengembun di dalam dirinya. Tiba-tiba, mata Grandmaster bersinar, dan tatapannya pada Tang San dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia akhirnya memikirkan satu keadaan yang cocok dengan penampilan Tang San saat ini, budidaya lingkungan mimikri tingkat pertama. Yang disebut budidaya lingkungan mimikri tingkat pertama adalah ketika seseorang berkultivasi di lingkungan yang paling cocok, membiarkan dirinya sepenuhnya menyatu dengan lingkungan, menjadi bagian darinya. Dengan cara ini, tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi juga membuat roh menjadi lebih murni, dan meningkatkan atribut secara keseluruhan. Tapi, sejauh Grandmaster tahu, itu hanya mungkin untuk budidaya lingkungan mimikri tingkat pertama seperti itu terjadi untuk Spirit Master di atas peringkat ke-70. Itu membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Dan bahkan kemudian, itu masih bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh guru roh manapun. Itu hanya mungkin untuk beberapa roh khusus. Tang San hanya berada di peringkat 41, bagaimana mungkin keadaan ini muncul? Manfaat terbesar dari kontrol pemisahan jantung dapat diringkas dalam satu kata, simultanitas. Kontrol simultan dari hal-hal yang berbeda, mampu membiarkan kemampuan digunakan sepenuhnya tanpa celah. Dengan kontrol pemisahan jantung yang luar biasa, seseorang dapat memahami setiap properti dari kemampuan rohnya sendiri serta efeknya pada target. Inilah yang dikejar Sekolah Ubin 7 Harta Karun sebagai roh sistem tambahan nomor 1. Apa yang dicapai Tang San saat ini sebenarnya bukanlah kontrol pemisahan jantung, melainkan kemampuan lain yang bahkan lebih menakutkan, kontrol lingkungan. Mengandalkan aura roh sendiri untuk mengendalikan organisme dengan atribut serupa. Adegan menakutkan macam apa itu? Dengan Tang San sebagai pusatnya, rumput perak biru menunjukkan pertumbuhan di area seluas lebih dari 100 meter persegi sebelum berhenti. Saat ini, Tang San berada di dalam lautan rumput perak biru yang lebat. Mulai saat ini, dia tidak perlu memisahkan rumput perak biru dari tubuhnya sendiri. Selama itu adalah area dengan rumput perak biru apapun bisa menjadi bagian dari rohnya. Apalagi Tang San, bahkan Grandmaster bahkan tidak membayangkan bahwa kultivasi ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Ketika Tang San terbangun dari perendamannya, itu sudah 1 jam kemudian. Ning Rongrong sudah tiba di beberapa titik, dan berdiri di sisi Grandmaster. Keduanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Guru, mengapa kamu menatapku seperti itu?
Tang San bingung bertanya. Saat ini, saat dia terpisah dari perasaan sebelumnya, rumput perak biru yang tumbuh dengan panik itu telah kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Grandmaster berkata dengan suara rendah, "San kecil, apa yang kamu rasakan barusan? Apa yang kamu lakukan? Ceritakan secara detail." Tang San sama-sama bingung, dan menceritakan semua yang dia rasakan setelah membenamkan dirinya dalam suasana aneh itu. Setelah mendengarkannya, sebelum menunggu Tang San mengajukan pertanyaan, Grandmaster bergegas untuk mengatakan, "Pertama, saya akan memberitahu Anda apa yang saya lihat sebelumnya." Bagaimana itu mungkin? Tang San tercengang memandang Grandmaster, "Guru, Anda mengatakan bahwa rumput perak biru liar di sini baru saja tumbuh seperti rumput perak biru saya. Tapi, kekuatan roh saya tidak dikonsumsi. Selain itu, bahkan tampaknya telah meningkat banyak, hampir sama dengan satu malam kultivasi." Grandmaster mengangguk menegaskan, "Saya juga tidak tahu mengapa keadaan seperti itu akan muncul untuk Anda. Menurut apa yang Anda katakan, rumput perak biru ini sangat akrab bagi Anda, tanpa sedikit pun penolakan. Tanaman kelas, rumput perak biru paling bisa dianggap memiliki naluri, pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai organisme yang cerdas. Rasa keakraban mereka terhadap Anda mungkin hanya berasal dari aura Anda sendiri. Tapi saya belum banyak bertemu tanaman sistem Spirit Masters, dan tidak pernah ada orang yang bisa menarik tanaman serupa seperti Anda." Mendengar bahwa Grandmaster juga tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi barusan, Tang San tidak bisa menahan perasaan bingung. Dia hanya bisa merasakan bahwa apa yang terjadi bermanfaat dan tidak berbahaya baginya, tetapi juga tidak bisa mengatakan mengapa. Ngomong-ngomong, tidak ada salahnya, jadi tidak perlu memaksakan diri untuk mencari penyebabnya. Kakak ketiga, kamu hanya bingung sendiri. Di mata orang luar kamu sudah aneh, sedikit lebih aneh lagi, tidak masalah. Ning Rongrong tidak terlalu terkejut. Tang San sudah terlalu sering mengejutkan semua orang, dan dia sudah terbiasa. Tang San tanpa daya berkata, "Sepertinya saya hanya bisa membiarkannya membingungkan. Mungkin saya akan memahaminya nanti." Rongrong, lihat. Saat berbicara, 3 helai rumput perak biru melesat keluar dari Tang San. Dia bahkan tidak bergerak, tetapi ketiga helai itu sudah menyelesaikan 3 tindakan yang sama sekali berbeda ke arah yang berbeda. Satu helai dipukul seperti cambuk, satu helai membentuk lingkaran di udara, dan helai terakhir langsung meluncurkan kemampuan binding untuk memutar di sekitar pohon besar. 3 helai rumput perak biru bergerak secara bersamaan, tanpa ada celah di antaranya. Ketiga tindakan itu juga dilakukan pada saat yang bersamaan. "Ah, kakak ketiga, kamu berhasil." Ning Rongrong membuka matanya lebar-lebar, "Meskipun saya malas ketika saya di rumah, saya masih berlatih selama beberapa tahun tanpa mencapai level Anda saat ini. Anda, bagaimana Anda melakukannya?" Tang San tersenyum masam, "Saya tidak benar-benar berhasil. Jika itu di tempat lain itu tidak akan berhasil. Hanya saja karena keadaan saya sekarang, setiap perubahan di sekitar sudah dicap dalam pikiran saya. Saya hanya perlu mentransmisikan pikiran saya secara bersamaan, dan bahkan tanpa perlu menggunakan mata saya untuk mengunci target, saya dapat dengan mudah melakukan 3 tindakan. Tetapi masih tidak mungkin untuk terus-menerus mengontrol perubahannya, itu masih memerlukan penundaan tertentu. Jika tidak di sini, bahkan mengendalikan mereka untuk melakukan tindakan pertama tidak mungkin. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan, sepertinya aku sudah memahami beberapa trik." Ning Rongrong tiba-tiba mengintai di depan Tang San, menatapnya lekat-lekat. Matanya yang indah menarik napas, dan semakin menambah kedekatan mereka, bisa merasakan napas satu sama lain. Tang San segera memulai. Dengan canggung menghindari tatapan Ning Rongrong, dia secara bersamaan mundur selangkah. "Rongrong, apa yang kamu lakukan?" Ning Rongrong berkata dengan muram, dengan wajah kosong, "Kakak ketiga, kamu tahu. Terkadang aku benar-benar ingin membuka kepalamu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Di sebelahmu, kita semua tidak bisa menyebut diri kita monster." Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Grandmaster berkata, "Baiklah, tidak perlu berisik. Karena San kecil juga telah mencapai beberapa ambang batas, kalian berdua terus berlatih. Jika kamu ingin berhasil, kamu perlu melakukan upaya 100%, jika tidak, bahkan bakat akan menjadi biasa-biasa saja." Kultivasi yang membosankan terus berlanjut. Sementara Tang San berlatih kontrol pemisahan jantung,
Dalam pikirannya selalu muncul relaksasi mental dan perasaan sejak dia melepaskan roh rumput perak birunya ke rumput perak biru liar di sekitarnya. Samar-samar dia mengerti bahwa perasaan semacam ini sepertinya bukan sesuatu yang dimiliki oleh para Master Spirit sistem tanaman. Mungkinkah roh rumput perak birunya entah bagaimana istimewa? Hanya saja, untuk waktu kultivasi yang begitu lama, itu masih belum menunjukkan karakteristik khusus. Pertanyaan ini selalu terngiang di benak Tang San. Dia masih memikirkannya bahkan ketika hari ketiga turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental dimulai. Turnamen sudah berlangsung selama 2 hari, dan semua Akademi Spirit Master juga telah menyelesaikan babak kualifikasi pertama mereka. Di antara 28 tim Spirit Master ini, yang paling tidak beruntung adalah tim kedua Heaven Dou Imperial Academy. Meskipun mereka mendapat bantuan dari sistem penyembuhan Spirit Masters, patah tulang dan tendon yang patah bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam 1 atau 2 hari. Untuk pulih dari pertandingan lanjutan sangat tidak mungkin. Bahkan kekuatan-kekuatan utama mereka sangat biasa, apalagi pengganti mereka. Hari ini adalah awal babak kedua kualifikasi. Ketika Shrek Seven Devils dan yang lainnya tiba di luar Heaven Dou Great Spirit Arena, mereka segera merasakan perbedaan dalam perawatan. Ketika para penonton yang berkumpul di luar Great Spirit Arena melihat pakaian hijau mereka, mereka mengambil inisiatif untuk menyingkir. Masih ada komentar, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Tatapan seperti semak berduri dan duri juga telah menghilang, digantikan oleh rasa hormat. Sebagai pertandingan pertama babak kualifikasi, Akademi Shrek meninggalkan kesan yang mendalam di hati para penonton. Meski pertarungannya sangat singkat, ledakan kekuatan 7 anggota Akademi Shrek di atas panggung, dan serangan tanpa ampun mereka, tidak ada yang gagal membuat hati para penonton berdebar. Kekuatan yang mereka ungkapkan membuat para penonton ini tak lagi berani meremehkan tim berpenampilan aneh ini. Menampilkan 2 Master Roh tingkat 40 saja sudah membuat mereka menjadi topik hangat dari kompetisi kualifikasi. Hari ini Flander tidak maju sendiri. Sebaliknya, dia mengenakan seragam yang sama dengan para siswa, melangkah maju dengan kepala tegak, ekspresi bangga di wajahnya. Meskipun tidak ada ejekan dari para penonton, anggota tim Akademi Shrek masih menundukkan kepala mereka. Benar saja, mereka telah menggunakan kekuatan untuk memberi tahu semua orang bahwa mereka bukan perut ikan. Tapi sekarang kata-kata di punggung mereka telah berubah. Sebagai hasil dari penampilan sempurna Akademi Shrek di pertandingan pertama, dan selanjutnya menambahkan lidah perak Flander, mereka berhasil menemukan sponsor. Itu adalah bisnis yang menjual nektar bunga kualitas terbaik. Kabarnya, setengah dari nektar bunga di seluruh Heaven Dou Empire diproduksi oleh mereka. Nektar bunga adalah jus yang diekstraksi dari bunga segar, dan melewati pencampuran dan peracikan tertentu, itu dimasukkan ke dalam air mandi, memberi orang aroma yang sesuai setelah mandi. Itu adalah favorit wanita, apakah bangsawan atau rakyat jelata, tidak ada yang kebal terhadap nektar bunga. Tentu saja, mereka membeli nilai yang berbeda. Sekarang huruf-huruf di punggung anggota tim Akademi Shrek telah menjadi pesona tanpa dasar, nektar bunga yang sangat harum, mandi lebih sehat. Ketika melihat seragam baru, 7 iblis Shrek semuanya tercengang, selain Ma Hongjun yang relatif akrab dengan Flander, dan telah menghibur semua orang bahwa setidaknya gurunya belum menemukan pembuat pispot. Kalau tidak, mereka tidak perlu keluar. Harga untuk kata-kata, nektar bunga yang sangat harum, itu juga agak menarik. 1000 koin roh emas untuk satu pertandingan, sampai seluruh kompetisi berakhir, melalui kualifikasi. Ketika kompetisi promosi datang, penghargaan akan meningkat menjadi 2000 koin roh emas. Jika mereka bisa mencapai 3 terakhir, ada 50.000 koin roh emas lainnya. Menghitungnya, jika Akademi Shrek dapat mengambil kejuaraan, maka mereka juga dapat menerima lebih dari 100.000 koin roh emas. Memperoleh penghasilan seperti itu hanya dengan mengucapkan kata-kata seperti itu di punggung mereka membuat Flander cukup puas. Untuk membuat 7 iblis Shrek memakai pakaian itu, hari ini dia memimpin dengan memberi contoh. Jika itu adalah orang lain selain Flander, mungkin 7 iblis Shrek tidak akan setuju untuk memakainya bagaimanapun caranya. Tapi, mereka tidak pernah bisa melupakan ekspresi Flander saat harus menutup Akademi Shrek sebelumnya karena masalah keuangan. Oleh karena itu, terlepas dari rasa sakit di hati mereka, mereka masih mengenakan seragam yang lebih dari luar biasa ini. Saat mereka memasuki Great Spirit Arena di bawah tatapan para penonton, kali ini mereka disambut oleh 2 fungsionaris,
membawa mereka ke rest area tim yang bersaing. Mulai dari kemarin, setiap hari akan ada 14 pertandingan. Melihat kedatangan Akademi Shrek, ada banyak tatapan dari tim lain. Orang yang paling mendapat perhatian tidak diragukan lagi adalah Tang San dengan cincin roh 10.000 tahun. Skill yang dia ungkapkan memang membuktikan skill puncaknya. Sekarang kata-kata di belakang seragam Akademi Shrek telah berubah, tapi akademi yang akan menjadi lawan mereka tidak memperhatikan hal itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana cara mengalahkan Akademi Shrek. Din, siapa lawan kita hari ini? Dai Mubai bertanya pada Flander. Flander tampak terganggu sejenak, berkata, bagaimana saya tahu? Apakah saya yang berpartisipasi dalam kompetisi atau Anda? Dia telah menghabiskan hari-hari ini mencari pengiklan, bukan hanya toko nektar bunga saat ini, tetapi dia juga mendiskusikan harga dengan beberapa orang lagi, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memperhatikan persaingan. Dai Mubai terdiam sesaat, Tuan, Anda tidak bisa hanya peduli dengan uang. Anda harus tetap memperhatikan kami. Flander menyeringai, berkata, bocah busuk, apakah kamu ada benarnya? Melihat ekspresi mengerikan di mata Flander, Dai Mubai menggigil, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada. Flander tersenyum, bahkan jika saya dekan, saya masih mendelegasikan pekerjaan. Jangan khawatir, Erlong telah mengamati lawan Anda. Dia akan memberi Anda ikhtisar terperinci tentang lawan Anda nanti. Saya harus mengingatkan Anda, jika Anda tidak bisa mendapatkan kejuaraan, saya tidak akan membiarkan Anda lulus. Saat dia berbicara, Grandmaster dan Liu Erlong datang berjalan bersama. Mereka tidak mengikuti contoh Flander, dan keduanya mengenakan pakaian mereka sendiri. Ekspresi Grandmaster dan Liu Erlong tampak agak aneh, dan 7 iblis Shrek bisa membaca suasana hati yang serius dari wajah mereka. Mungkinkah mereka benar-benar akan menemui masalah di kualifikasi? Melihat tatapan penuh perhatian semua orang, Grandmaster berbicara dengan suara rendah, lawan Anda untuk babak kedua. Kualifikasi sangat kuat. Anda memiliki 3 pilihan sekarang. Yang pertama adalah menyerah pada pertandingan ini, menjaga kekuatan Anda. Bagaimanapun, di kualifikasi, 5 tim dengan poin terbanyak bisa masuk final. Kedua, naik dengan formasi dari pertarungan pertama, tetapi Anda tidak akan memiliki 1% peluang pun untuk menang. Ketiga, mengeluarkan kekuatan penuh Anda kekuatan, tetapi bahkan jika kamu bisa menang, kekuatan penuhmu pasti akan terungkap. 7 iblis Shrek semua saling memandang. Mereka tidak bisa mengerti lawan seperti apa yang bisa membuat Grandmaster memasang wajah serius. Bisakah lawan ini bahkan dibandingkan dengan tim Kaisar? Kesamping Liu Erlong berkata, kalian semua pernah mendengar tentang sekolah lapis baja gajah. Peringkat ke-6 dari 7 sekolah besar. Lawan kalian hari ini berasal dari Akademi Lapis Baja Gajah yang dijalankan oleh mereka. 7 anggota di sisi lain semuanya. Sekolah Lapis Baja Gajah. Mendengar 3 kata ini, 7 iblis Shrek mau tidak mau memiliki ekspresi serius. Mereka sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh kata-kata ini. Sama seperti sekolah 7 harta karun berlapis ubin bernama sekolah pendukung paling kuat, sekolah lapis baja gajah memiliki gelar mereka sendiri, sekolah pertahanan paling kuat. Roh turun-temurun dari sekolah lapis baja gajah adalah Diamond Mammoth, roh super dengan pertahanan yang sangat tinggi, atributnya terutama mewujudkan kekuatan dan pertahanan. Dari roh tingkat yang sama, praktis tidak ada guru roh yang bisa menembus pertahanan mereka. Jika bukan karena kurangnya gelar Douluo, mungkin peringkat mereka di antara 7 sekolah besar tidak akan hanya ke-6. Meskipun demikian, guru sekolah lapis baja gajah, Spirit Douluo peringkat 87, dapat mengandalkan pertahanan tiraninya untuk secara kaku memblokir serangan judul Douluo yang tidak terfokus secara ofensif. Itu jelas menunjukkan kekuatan roh mereka. Mendengar kata-kata Grandmaster, semua orang tenggelam dalam kontemplasi. Grandmaster melanjutkan, jika dalam pertempuran yang luas, mungkin formasi pertama Anda masih memiliki peluang. Area terburuk sekolah lapis baja gajah adalah kecepatan, mengandalkan gerakan untuk menghabiskan kekuatan roh musuh adalah pilihan yang baik. Tetapi dengan ukuran tahap kompetisi, Anda praktis tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun lawan tidak memiliki master roh pendukung, karena mereka semua memiliki roh yang sama, kekuatan overlay mereka sangat mencengangkan. Dari sudut pandang teoretis, untuk mencapai final kemenangan, saya menyarankan Anda untuk menyerah pertandingan ini. Bagaimanapun, Anda aman selama Anda berada di 5 besar di kualifikasi.
Tidak ada yang tidak pantas menyembunyikan kekuatan Anda di tahap awal. Flander memekik, jika kamu menghindari pertempuran, aku akan FUCKING. Liu Erlong dengan sedih memelototinya, Bos Fu, saya bisa melihat koin di mata Anda. Anda harus melihatnya dalam jangka panjang. Untuk berjaga-jaga jika monster kecil terluka parah dalam pertarungan ini, pertandingan selanjutnya akan lebih sulit untuk ditangani. Ada banyak talenta di antara Akademi Spirit Master tingkat lanjut. Jangan lupa bahwa lawan mereka berusia hingga 25 tahun. Jika mereka juga berusia 25 tahun, maka tentu saja tidak akan ada pertanyaan, tapi mereka perkembangan kekuatan dibatasi oleh usia mereka. Flander memandang Dai Mubai dan Tang San dengan wajah pahit, putuskan sendiri. Dai Mubai dan Tang San saling memandang, tetapi tidak ada yang mengeluarkan suara. Di samping Ma Hongjun tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, jika kita semua tampil di atas panggung, apa bedanya jika orang lain mengetahui kekuatan kita? Oscar berkata, tentu saja tidak baik jika kita membiarkan orang lain melihat kekuatan kita terlebih dahulu. Dengan begitu lawan bisa datang dengan taktik melawan kita. Mungkin kualifikasi ini tidak masalah, tapi jangan lupa bahwa kita akan menghadapi lebih banyak lagi lawan yang kuat di kompetisi promosi dan final. Kehilangan elemen kejutan akan merugikan kita. Dai Mubai bertanya kepada Tang San, San kecil, bagaimana menurutmu? Kamu adalah jiwa tim, direktur utama. Itu keputusanmu. Cahaya samar melintas di mata Tang San, dengan erat mengepalkan kedua tinjunya, berjuang. Meskipun jawabannya hanya satu kata sederhana, kata ini secara bersamaan membangkitkan semangat semua orang Akademi Shrek, semangat juang yang kuat merasuki udara di sekitar Tang San. Tatapan Tang San beralih ke Grandmaster yang memperhatikannya dengan seksama, Guru, saya mengerti 3 opsi yang Anda ajukan. Tapi saya pikir masih ada cara untuk berkompromi. Kami memang ingin mendapatkan kemenangan terakhir dalam kompetisi, tetapi pada saat yang sama, kami juga ingin melatih kemampuan tempur dan kemampuan beradaptasi kami secara langsung. Jika kami mundur saat menghadapi lawan yang kuat, akan ada pengaruh besar pada moral. Oleh karena itu, saya pikir akan lebih baik untuk mengambil jalan tengah. Menyesuaikan anggota yang pergi naik, tanpa mengekspos seluruh kekuatan tersembunyi kita, tetapi juga membawa kekuatan yang cukup untuk mengalahkan lawan.